Aksa mengerutkan keningnya saat pintu kamarnya tidak bisa terbuka. Ada apa dengan pintu kamarku? Kenapa susah sekali? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Claudia? Gumam Aksa yang terus mendorong pintu kamar. Claudia menguap dan membuka matanya saat merasakan sesuatu yang terus bergerak. Dirinya bangkit dan melihat suaminya yang sedang memegang ganggang pintu kamarnya. "Kau baik-baik saja kan?" tanya Aksa khawatir. Claudia tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, Tuan Suami. Hanya saja..." Iya, kenapa Tuan Suami menanyakan hal itu?" tanya Claudia memalingkan wajahnya untuk membersihkan air mata yang membasahi kedua pipinya. "Kenapa menangis? Tadi mau bilang apa?" "Hanya saja apa?" tanya Aksa setelah melihat sisi air mata yang mengalir membasahi pipi. "Apa ucapanku membuatmu tersinggung? Tanyanya. Perlahan jemari Aksa membersihkan sisa air mata sang istri. Jantung Claudia bergetar saat mendapatkan perlakuan manis dari suaminya. "Ternyata benar, aku sudah menaruh rasa untukmu. Tapi semua ini tidak benar. Cintaku akan bertepuk sebelah tangan. Kamu tidak akan pernah mencintaiku, Tuan Suami. Tapi aku tidak akan menyerah, aku akan memperjuangkan cintaku ini. Aku pasti bisa," gumamnya dalam hati. "Aku bantu kamu duduk di tepi ranjang." Tita Aksa merangkul pundak sang istri. Claudia berjalan dan duduk di tepi ranjang sembari menatap wajah suaminya. Aksa terkekeh saat melihat istrinya yang terus menatap wajahnya. "Aku tahu aku tampan, tapi jangan tatap aku seperti ini," ucapnya membuyarkan lamunan Claudia. Perlahan tangan Claudia berusaha meraba wajah suaminya. Tapi belum sempat tangannya meraba, Claudia sudah menarik tangannya kembali. Pede banget sih kamu, Tuan Suami. Ada nyamuk tuh di wajah Tuan Suami," dalihnya memalingkan wajahnya dari Aksa. "Fakta sih, kan aku memang ganteng. Kamu saja terpanah tadi oleh ketampananku," goda Aksa yang tidak tahan menahan kegemasannya terhadap sang istri. Sedangkan sang empu semakin kesal mendengar omongan Aksa. "Mau makan apa?" tanya Aksa menggantikan topik pembicaraan. "Aku buatkan mie instan dicampur telur, kamu mau?" tanyanya lagi. "Tuan Suami, aku saja." "Jangan menolak tawaran suamimu sendiri," ucap Aksa memotong ucapan sang istri. "Emangnya Tuan Suami bisa masak?" ejek Claudia. "Kita lihat saja nanti," jawab Aksa dengan sombongnya. Aksa melangkahkan kakinya keluar kamar menuju dapur. Claudia mengusap wajahnya setelah kepergian sang suami, lalu mengikuti langkah sang suami. Di dapur, Aksa membuka kulkas untuk mengambil telur. Kenapa sikap Claudia aneh? Dia seperti orang bingung. Apa sebenarnya Claudia ingin memegang wajahku tapi takut melihat kemarahanku? Apa aku terlalu jahat untuknya? Batinnya, kemudian menutup kulkas dan mengambil mie instan di rak dapur bagian atas. Setelah sampai di dapur, Claudia melihat suaminya yang sedang menyajikan mie instan ke dalam mangkuk. "Tuan Suami yang paling kepedean," panggilnya membuat Aksa menoleh ke arahnya. "Sudah lapar?" tanya Aksa meletakkan mangkuk mie instan di meja makan. Claudia mendorong kursi dan duduk. Pandangannya sesekali menatap wajah suaminya. "Tuan Suami," panggilnya lagi. Aksa menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Aksa serius. Claudia menundukkan wajahnya saat mendengar nada bicara suaminya yang terdengar dingin. "Tugasku sudah selesai sekarang. Sesuai dengan surat kontrak yang Tuan Suami buat mengusirku, dan aku juga sudah tenang meninggalkan Tuan Suami dalam keadaan sehat," ucapnya membuat Aksa syok seketika. Aksa menajamkan matanya sembari mengepalkan tangannya. "Kau tak tertarik berada di sisiku?" Bukan seperti itu, Tuan Suami. Tapi aku masih ingat ucapanmu dulu. Dulu kamu pernah mengusirku dan aku tidak mau pergi meninggalkanmu dalam keadaan lumpuh. Dan sekarang kamu sudah sembuh, jadi aku bisa meninggalkanmu," jawab Claudia lirih. Aksa menghembuskan nafas kasar. "Sekarang, apa keinginanmu?" Nggak tahu sih, Tuan Suami. Selama ini aku merawat bayi besar.
Mungkin selanjutnya aku akan buka usaha, jawab Claudia. Tapi tuan suami tenang saja. Jika tuan suami membutuhkanku, tuan suami bisa menghubungiku aku. Mau bagaimanapun aku masih istri sahmu tuan suami, dan aku tidak bisa membiarkan suamiku menderita sendiri, sambungnya. Aksa meminum air putihnya. Habiskan makananmu, lalu aku akan mengusirmu secepatnya sesuai yang kau inginkan. Tita Aksa membuat Claudia mendongakkan wajahnya. Claudia menarik kedua sudut bibirnya ke atas lalu menyantap makanannya. Tuan suami sama sekali tidak berperasaan, alias tidak berperi kemanusiaan, tidak melarang atau mencegahku. Itu artinya aku tidak penting untuk tuan suami. Padahal kan aku pengen kayak yang di drakor-drakor. Jangan pergi darling, karena hanya kau yang aku punya satu-satunya, batinnya. Der. Aksa langsung mengambil ponselnya yang bergetar di saku celana. Radit menelponku. Aku harus mengangkatnya, ujar Aksa, memperlihatkan nama sahabat sekaligus sekretarisnya di layar ponselnya. Angkat saja tuan suami, siapa tahu Kak Radit mau bicara penting, jawab Claudia. Aksa berjalan sedikit menjauh dari Claudia, dan Claudia pun melihat gerak-gerik suaminya yang sedang mengobrol dengan sahabatnya itu. Tumben sekali tuan suami mengangkat telepon sejauh ini. Apa ada hal penting yang mau diucapkan Kak Radit dan aku tidak boleh tahu? Gumamnya sembari memakan mie buatan suaminya itu. Setelah menunggu hampir 10 menit, Claudia dapat melihat suaminya yang memasukkan ponselnya ke dalam saku lalu berjalan menuju ke arahnya. Sudah selesai tuan suami? Tanya Claudia. Jawab Aksa lalu melanjutkan makanannya. Apa ada masalah? Kenapa wajah tuan suami berubah cemas setelah mengangkat telepon dari Kak Radit? Sembangnya lagi. Biasa, masalah keluargaku yang tak kunjung selesai. Aku juga heran kenapa ada orang tua sekejam itu. Dia sama sekali tidak memperdulikan putra kandungnya dan lebih memilih memperdulikan putra tirinya. Jawab Aksa yang membuat Claudia iba. Maaf tuan suami, ujar Claudia. Tidak seharusnya aku bertanya seperti itu, sambungnya lagi. Fajri hampir saja merebut perusahaanku, dan aku hampir saja terancam bangkrut. Mungkin jika aku tidak bisa mengalahkan Fajri dalam beberapa hari ke depan, aku akan bangkrut. Sebelum aku bangkrut dan kehilangan semua hartaku, aku akan melepaskanmu secepatnya. Aku akan menceraikanmu. Carilah kebahagiaanmu, ujar Aksa membuat Claudia menghentikan makannya dan menatap wajah suaminya. Kamu serius tuan suami? Tanya Claudia. Jangan bercanda. Menurutmu wajahku wajah orang bercanda, ha? Aku mengatakan semuanya dengan serius, jawab Aksa dengan wajah datarnya. Aku tidak akan membiarkan suamiku bekerja keras sendiri. Walaupun aku bukan istri yang dicintainya, tapi aku mau menjadi istri yang baik untuk suamiku. Aku mau menemani suamiku dalam keadaan apapun. Aku harus menerima keadaan suamiku, mau tidak kaya atau tidak. Tapi aku harus berada di sisinya. Tuan suami, kamu percaya padaku kalau aku selalu berada di sisi tuan suami kan? Aksa menatap wajah istrinya. Dia melihat ketulusan dari setiap perkataan yang dilontarkan istrinya. Aku akan bangkrut, ucap Aksa sekali lagi. Pria kaya ini akan jatuh miskin dan tidak berguna. Aku tahu, kau selalu berada di sisiku. Bahkan kau selalu sabar dalam menghadapi sikapku yang kasar. Aku minta maaf atas semua kesalahanku padamu, sambungnya. Halo novelers yang disayangi, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Vivita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Dan maaf kalau Mimin bolong-bolong ya nguploadnya, karena ada sesuatu yang memang harus Mimin selesaikan terlebih dahulu. Oke, kalau penasaran dengan episode selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin. See you next time.